prevalensi stunting masih jadi masalah nasional, padahal intervensi gizi sudah banyak. Karena nggak cuma di makanan aja, bisa jadi di miskinan, sanitasi, dan juga pendidikan. Iya sih, dosen bilang kesehatan masyarakat itu juga dipengaruhi oleh sistem sosial, bahkan sejak zaman kolonial. Zaman kolonial emang dulu udah ada pemikiran kesehatan masyarakat. Ada satu dokter yang gak cuma ngobatin, tapi mikirin gimana sistemnya juga. Siapa? Ceritain dong. Dokter itu Dokter Cipto Mangunkusumo. Pada awal abad ke-20, Hindia Belanda menghadapi beban penyakit menular yang tinggi. Malaria, kolera, tuberkulosis, dan disentri menjadi penyebab utama morbiditas dan mortalitas. Tingginya angka kematian tersebut tidak terlepas dari kondisi sosial ekonomi masyarakat pribumi, kemiskinan, kepadatan hunian, sanitasi buruk, serta keterbatasan akses terhadap pangan bergizi. Dalam konteks inilah, pada 4 Maret 1886, di Pecangan, Jepara, lahirlah Cipto Mangunkusumo. Pada tahun 1902, ia diterima di Stovia, di Batavia, dan lulus pada tahun 1905 sebagai dokter. Stovia merupakan institusi pendidikan kedokteran bagi pribumi yang bertujuan memenuhi kebutuhan tenaga medis kolonial. Namun, pendidikan tersebut juga menjadi ruang tumbuhnya kesadaran kritis terhadap ketimpangan sosial. Dalam praktik medisnya, Cipto menyaksikan langsung bagaimana rakyat pribumi menghadapi penyakit dalam kondisi kekurangan pangan dan lingkungan yang tidak higienis. Arsip kesehatan kolonial menunjukkan bahwa angka kematian bayi dan anak pada awal abad ke-20 tergolong tinggi dibanding populasi Eropa di Hindia Belanda. Penyakit infeksi saluran cerna dan malaria banyak terjadi pada populasi dengan status gizi rendah. Dalam perspektif ilmu gizi modern, kondisi tersebut mencerminkan siklus malnutrisi dan infeksi. Individu dengan status gizi buruk lebih rentan terhadap infeksi. Sebaliknya, infeksi berulang memperburuk status gizi melalui penurunan nafsu makan, gangguan absorpsi, dan peningkatan kebutuhan metabolik. Kekurangan energi protein, anemia defisiensi besi, serta rendahnya asupan mikronutrien seperti vitamin A dan zinc dapat menurunkan imunitas seluler dan humoral. Walaupun terminologi seperti double burden of disease atau determinasi sosial kesehatan belum dikenal saat itu, pemikiran Cipto menunjukkan kesadaran bahwa kesehatan tidak bisa dipisahkan dari struktur sosial dan kebijakan politik. Pada periode 1900 sampai dengan 1920, kebijakan kesehatan kolonial lebih berorientasi pada pelindungan tenaga kerja produktif dan kepentingan ekonomi pemerintah kolonial. Akses layanan kesehatan modern lebih banyak dinikmati masyarakat Eropa di perkotaan. Melihat ketimpangan tersebut, pada tahun 1912, Cipto bersama Ernest Douws Dekker dan Soewardi Soerdjaningrat mendirikan Indas Partij. Organisasi ini menuntut persamaan hak bagi seluruh penduduk Hindia Belanda. Aktivitas politiknya menyebabkan ia diasingkan pada tahun 1913. Namun gagasannya tentang pentingnya keadilan sosial, termasuk dalam pelayanan kesehatan, tetap menjadi bagian penting dalam sejarah pergerakan nasional. Cipto Mangunkusumo wafat pada 8 Maret 1943 setelah Indonesia merdeka. Namanya diabadikan menjadi Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, rumah sakit pendidikan utama yang menjadi pusat rujukan nasional. Penghormatan tersebut mencerminkan pengakuan terhadap kontribusinya dalam mengembangkan fondasi pemikiran kesehatan yang berkeadilan. Bagi ilmu gizi, warisannya tersebut relevan dalam menegaskan bahwa intervensi gizi tidak dapat berdiri sendiri tanpa perbaikan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Berarti dulu kita itu masih seperti itu. Iya, dan sebagai mahasiswa gizi kita nggak bisa cuma fokus ke angka kalori. Kita harus lihat faktor sosialnya. Jadi pendidikan kesehatan itu sebenarnya tuh nggak cuma klinik ya, tapi juga di masyarakat. Mungkin itu yang dicontohkan Dr. Cipto, bahwa kesehatan adalah hak sosial. Secara membuktikan, kesehatan bangsa bukan hanya tentang tenaga kesehatan, namun juga pemerataan kebijakan dan akses gizi yang adil. Pemikiran Dr. Cipto Mangunkusumo mengajarkan kita bahwa tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab moral untuk memperjuangkan keadilan sosial. Kalian penasaran gak sih tanggapan dari teman-teman lain tentang tokoh tersebut? Yuk kita tanya mereka. Nah, saya bersama salah satu mahasiswa gizi. Boleh perkenalkan? Halo, nama aku Andi Rasulistiawati sebagai mahasiswa gizi angkatan 2024. Oke, kamu pernah dengar Dr. Cipto Mangunkusumo? Pernah kan? Oke. Beliau merupakan tokoh dokter pada zaman kolonial yang juga aktif untuk mengkritik sistem pada saat itu. Nih, menurut kamu, seberapa penting sih kita sebagai tenaga kesehatan memiliki kepekaan dan juga kepedulian sosial seperti beliau? Menurut aku penting banget sih Kak, karena sebagai tenaga kesehatan kan nggak cuma tugasnya nggak cuma mengobati, tapi juga harus peka terhadap kondisi sosial yang bisa mempengaruhi kesehatan masyarakat. Kalau misalkan kita punya keberanian dan juga kepedulian seperti itu, kita bisa jadi bagian dari perubahan dan nggak cuma jadi bagian dari sistem. Ya, baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, setelah kita mendengarkan penjelasan dari Gen Z yang tentunya sangat luar biasa, bagaimana kalau sekarang kita mendengarkan penjelasan langsung dari dokter yang bekerja di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo terkait jasa beliau khususnya dalam pendirian rumah sakit. Sekarang kita sudah bersama Dr. Nurinda Saloka Trisnaningrum. Halo semua, perkenalkan saya Dr. Nurinda Saloka Trisnaningrum, salah satu tenaga medis yang pernah bertugas di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo. Seperti yang teman-teman ketahui, kalau kita bicara tentang tokoh berpengaruh dalam dunia kesehatan di Indonesia, salah satu yang tidak bisa dilewatkan adalah Dr. Cipto Mangunkusumo. Sebagai tenaga medis, saya melihat bahwa pemikiran beliau masih sangat relevan sampai sekarang, terutama dalam cara kita memahami kesehatan pasien. Dulu, beliau sudah menyadari bahwa penyakit itu tidak hanya disebabkan oleh faktor medis saja, tapi juga oleh kondisi sosial seperti kemiskinan, lingkungan, dan termasuk juga status gizi. Dalam praktik saat ini, hal tersebut masih sering kita temui. Banyak pasien datang dengan kondisi yang sebenarnya bisa dicegah jika sejak awal mereka memiliki akses terhadap makanan bergizi, edukasi kesehatan, dan lingkungan yang lebih sehat. Disinilah menurut saya pengaruh pemikiran Dr. Cipto masih terasa. Dalam pelayanan kesehatan modern, kita tidak hanya fokus pada pengobatan, tetapi juga pada pendekatan yang lebih menyeluruh, termasuk upaya promotif dan preventif. Dalam bidang gizi misalnya, kita tidak hanya memberikan intervensi diet, tetapi juga melakukan edukasi dan memahami latar belakang sosial pasien. Karena jika akar permasalahannya tidak diselesaikan, kondisi kesehatan pasien dapat berulang. Jadi bisa dikatakan bahwa warisan terbesar dari Dr. Cipto Mangunkusumo adalah cara berpikir, bahwa kesehatan tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan sistem, kebijakan, dan kondisi sosial masyarakat. Oleh karena itu, untuk teman-teman mahasiswa di bidang kesehatan, penting bagi kita untuk tidak hanya fokus pada aspek klinis, tetapi juga memahami faktor sosial dan gizi yang mempengaruhi kesehatan masyarakat. Sebagai tenaga kesehatan di masa depan, kita memiliki peran tidak hanya dalam mengobati, tetapi juga dalam mencegah, mengedukasi, dan berkontribusi dalam menciptakan sistem kesehatan yang lebih adil dan merata. Terima kasih. Bisa kita lihat bahwa kepedulian dan keberanian sosial bukanlah hal baru dalam dunia kesehatan. Sejak zaman perjuangan Dr. Cipto Mangunkusumo, kita sudah mengetahui bahwa kesehatan merupakan bagian dari keadilan sosial. Oleh sebab itu, kita harus melanjutkan nilai yang sudah beliau tanamkan sesuai dengan bidang kita masing-masing.